Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau dan sawah yang luas, hiduplah seorang anak bernama Arka. Ia berusia 11 tahun, penuh rasa ingin tahu dan gemar menatap langit setiap sore. Arka sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah di balik awan ada dunia lain? Suatu hari, ia menemukan sebuah balon udara tua di gudang kakeknya. Balon itu berdebu, kainnya agak kusam, tapi kerangka besinya masih kokoh. Kakeknya berkata pelan, "Balon ini milik kakek waktu muda. Katanya, balon ini bisa membawamu ke tempat-tempat yang tidak semua orang bisa lihat." Arka pun memutuskan untuk memperbaikinya. Dengan penuh semangat, ia mengisi gas, menambal kain, dan menyiapkan bekal sederhana, roti, air, serta buku catatannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Esok pagi, ia bertekad untuk terbang menuju langit yang selalu ia impikan. Fajar merekah, burung-burung berkicau, dan embun masih menempel di dedaunan. Arka menaiki balon udara itu, menyalakan api, dan perlahan-lahan balon mulai terangkat. Jantungnya berdegup kencang saat balon meninggalkan tanah. Sawah dan rumah-rumah di desa tampak mengecil. Sungai berkilau seperti pita perak. Angin berhembus lembut, membawa Arka semakin tinggi. Balon udara itu naik, menembus lapisan awan pertama. Cahaya matahari memantul di gumpalan putih, bagaikan kapas raksasa. Arka meraih awan dengan tangannya, seolah ingin menyentuh dunia lain. Tiba-tiba, balon itu berguncang. Awan di depannya membuka jalan, dan sebuah cahaya biru keemasan muncul, seperti portal rahasia. Dengan rasa penasaran yang membara, Arka masuk ke dalam cahaya itu. Saat cahaya itu mereda, Arka terperangah. Di hadapannya terbentang sebuah kota megah di atas awan. Bangunan-bangunan putih berkilau, jembatan kristal menghubungkan menara tinggi, dan jalanan terbuat dari cahaya. Burung-burung raksasa terbang melintas, membawa kereta beroda emas. Penduduk kota itu terlihat seperti manusia, namun tubuh mereka memancarkan cahaya lembut. Seorang penjaga tinggi besar mendekat. Dengan suara dalam, ia berkata, "Selamat datang di Aurelia, kota yang tersembunyi di atas awan. Tidak semua manusia bisa sampai ke sini. Hanya mereka yang hatinya penuh keberanian dan rasa ingin tahu." Arka terdiam, kagum. Ia dibawa berjalan keliling kota. Ada taman bunga yang bisa bernyanyi, perpustakaan yang bukunya terbang sendiri, dan sebuah alun-alun besar tempat para penduduk menari di udara. Arka pun sadar ia telah menemukan dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kota itu, Arka bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Lira. Ia berambut perak, bermata biru, dan mengenakan jubah tipis yang melayang, seolah tertiup angin meski tidak ada angin. Lira mengajaknya bermain di taman awan. Mereka meluncur di atas pelangi, menunggangi burung besar, bahkan melihat air terjun cahaya yang jatuh dari langit lalu menghilang di kabut putih. "Kenapa kota ini tersembunyi?" tanya Arka. Lira tersenyum, "Karena kota ini adalah penjaga keseimbangan dunia. Jika manusia serakah menemukannya, dunia bawah bisa rusak." Arka mulai memahami bahwa tempat ini bukan hanya keajaiban, tetapi juga rahasia yang harus dijaga. Suatu malam, Lira membawa Arka ke sebuah menara tertinggi di Aurelia. Dari sana, ia bisa melihat bumi jauh di bawah.
berkilau seperti permata. Lira menunjuk sebuah kristal besar di tengah kota. Itu adalah jantung awan. Kristal ini menjaga keseimbangan antara dunia bawah dan dunia atas. Jika hancur, bencana akan datang. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam besar berbentuk naga awan. Lira terlihat khawatir. Itu Drafon, penjaga yang berubah jahat. Ia ingin menghancurkan jantung awan. Arka merasa takut. Tapi ia tahu kedatangannya ke kota ini bukanlah kebetulan. Drafon mengamuk, menghempaskan sayapnya yang besar, membuat kota bergetar. Penduduk Aurelia panik. Sebagian berlari, sebagian mencoba bertahan. Lira berteriak, "Arka, kau satu-satunya yang bisa membantu. Karena hanya manusia murni hati yang dapat mengendalikan balon cahaya." Balon udara Arka tiba-tiba berubah. Dari balon biasa, ia kini bersinar dengan warna emas. Dilengkapi sayap bercahaya. Arka menaikinya, lalu melayang menuju naga itu. Pertempuran terjadi di udara. Drafon menghembuskan kabut hitam, sementara Arka mengarahkan balon dengan api murni. Suara petir menggema. Arka menggenggam tali kendali, berusaha mendekati jantung awan sebelum naga itu menghancurkannya. Dengan keberanian, ia melompat dan menyentuh kristal. Cahaya terang meledak, melingkupi seluruh kota. Saat cahaya mereda, Drafon telah hilang, kembali menjadi awan putih yang damai. Kota Aurelia kembali tenang. Penduduk kota bersorak. Lira tersenyum bangga. "Terima kasih, Arka. Kau telah menyelamatkan kota kami." Arka merasa bahagia, tetapi ia tahu ia tidak bisa tinggal selamanya. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Lira dan para penduduk kota. Balon udaranya turun perlahan, melewati awan, hingga akhirnya ia kembali ke desanya. Namun ada satu hal yang berbeda. Arka kini tahu bahwa dunia ini penuh keajaiban dan keberanian kecil bisa membuka pintu menuju dunia yang luar biasa. Arka menatap langit sore di desanya. Awan tampak biasa, tapi ia tahu di balik itu ada kota indah yang akan selalu dijaganya. Dalam hati, ia tersenyum, lalu menuliskan kisahnya di buku catatan. "Suatu hari nanti, aku akan kembali ke kota di atas awan." Dan untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di Breezy Channel untuk cerita seru selanjutnya. Ya, teman-teman.